Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung lebih dari 3 tahun, dan tidak hanya kita, seluruh dunia merasakan dampak langsungnya, khususnya terhadap kondisi perekonomian secara global atau secara umum, juga kepada diri kita masing-masing. Kita merasakan bahwa mencari nafkah saat pandemi ini masih berlangsung terasa lebih berat dan lebih sulit, sementara pengeluaran tetap berlangsung bahkan terus meningkat. Namun demikian, kita menyadari bahwa ini semua adalah ujian yang harus kita lalui dengan sabar. Seperti halnya hikmah saat kita berpuasa, ada saatnya kita berpuasa dan ada saatnya kita berbuka puasa. Kita bertahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan itu adalah latihan bersabar. Begitu pula dalam mengarungi keadaan perekonomian saat pandemi ini, kita dilatih untuk bersabar. Kita belajar untuk berhemat sambil terus berusaha sebaik-baiknya. Dan insya Allah bagi orang-orang yang sabar disediakan pahala yang besar. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, begitupun situasi yang sulit ini tidak membuat kita menyerah. Kita tingkatkan usaha kita, kreativitas kita dalam mencari rezeki, karena selama manusia masih mau berusaha, disediakan rezeki untuknya. Seperti halnya seekor burung yang pergi dari sarangnya, juga untuk mencari rezeki. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra takhdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki seperti halnya burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali di waktu sore dalam keadaan kenyang. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk terus berusaha, karena disediakan rezeki untuk semua makhluk yang berusaha. Dan semakin maksimal usaha seseorang, semakin banyak pula rezeki yang bisa dia peroleh. Di dalam surat An-Najm ayat ke-39, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin,
Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Mungkin sebagian di antara kita pernah mendengar nama-nama terkenal orang-orang terkaya di dunia. Kita mengenal nama seperti Bill Gates, yang tanpa kita sadari ilmunya kita manfaatkan setiap hari. Bill Gates adalah pendiri grup Microsoft yang teknologinya menempel pada komputer-komputer kita, laptop-laptop kita, bahkan mungkin juga di dalam handphone yang kita gunakan pada pagi hari ini. Bill Gates bisa sukses karena kerja keras, bukan mengandalkan warisan dari orang tua, karena ia juga seperti halnya kita lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Allah memberikan kepada kita semua volume otak yang sama besarnya, jumlah jari tangan dan kaki yang sama, jumlah jam setiap hari dan malamnya, 24 jam sehari semalam yang sama. Yang membedakan orang-orang seperti Bill Gates bisa memanfaatkan seluruh karunia itu dengan sebaik-baiknya, dan jadilah ia salah seorang manusia terkaya saat ini. Sementara kita belum bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi, siapa yang mau berusaha, dia akan mendapatkan hasil dari usahanya. Siapa yang usahanya paling banyak, maka ia akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Wa alaysa lil insani illa ma syaa. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Karena itu mari kita bersama-sama bangkit untuk mencari rezeki dan karunia Allah di muka bumi ini. Dan semoga Allah memberkahi seluruh usaha kita. Dan sebagai penutup khutbah ini, karena pandemi masih berlangsung, Badan Kesehatan Dunia atau WHO belum menyatakan pandemi berakhir. Karena itu ada baiknya kita tetap waspada, khususnya untuk menjaga para lansia dan orang-orang yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Bagi mereka yang masih muda dan juga merasa banyak melakukan kontak dengan berbagai kelompok orang, seperti halnya para ustadz di bulan Ramadan selalu berpindah tempat setiap hari dan melakukan kontak dengan berbagai golongan manusia berganti-ganti, atau profesi dokter di rumah sakit, atau para pemudik. Sangat baik jika kita tetap memakai masker. Mungkin tubuh kita kuat, tapi bisa jadi di tubuh kita membawa virus COVID-19 meski tidak ada gejala yang kita tunjukkan. Dengan bermasker, kita telah melindungi kelompok yang paling rentan dari paparan virus COVID-19. Dan tidak usah malu bermasker, karena bermasker bukan perbuatan dosa seperti halnya korupsi. Kita wajib melindungi orang lain dan tidak membahayakan keadaan orang lain. Seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, la doror wala diror. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man dorro dorohullah wa man syakko syakkollahu alaihi. Barang siapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya. Dan barang siapa yang menyusahkan orang lain, maka Allah akan menyusahkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Dan di penghujung khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan rezeki kita, menyehatkan tubuh kita, memanjangkan umur kita, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun depan.
di tahun depan selanjutnya dan di tahun-tahun selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yuka'afi ma'azidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pagi ini kami berkumpul untuk memuji kebesaran-Mu ya Allah. Terimalah ibadah puasa kami, salat kami, zakat kami, dan seluruh ibadah dan amaliyah kami. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami yang lalu, dosa kami sekarang, dan juga dosa-dosa kami di masa yang akan datang. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami, perbanyakkanlah rezeki kami, berkahilah rezeki kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sehatkanlah tubuh kami, panjangkanlah umur kami, sembuhkanlah seluruh penyakit yang ada pada tubuh kami. Jadikanlah kami selalu sehat walafiat, segar bugar, sehingga kami selalu bisa beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pertemukanlah kami kembali dengan Ramadan di tahun depan